Ya halo Sobat Sosial dimanapun kalian berada, senang banget ya rasanya bisa kembali lagi nih menyapa kalian. Dan untuk tentunya saya ingin berbagi pengalaman nih kali ini. Nah sekarang ini saya ini lagi berada di Kabupaten Lumajang, yang mungkin teman-teman udah pada tahu semua sih ya, kalau Lumajang kan kemarin habis tertimpa musibah ya, musibah karena meletusnya Gunung Semeru. Dan kali ini nih saya nggak sendirian, udah ada yang nemenin saya juga di sini nih, salah satu anggota Tagana yang udah 2 hari ini itu nemenin kami terus nih. Udah nemenin kami selama 2 hari ini ya, dari tim Humas Linjamsos. Ada Mas siapa Mas? Boleh diperkenalkan dirinya? Perkenalkan, nama saya Hendra Niki Kosasi, Tagana Madya dari Kabupaten Lumajang. Oke, panggilannya Mas Mas Hendra Hendra, ya. iya. Nah, kalau teman-teman mau tahu nih, Mas Hendra ini sudah berbaik hati nih kemarin 2 hari ini ya untuk nemenin terus tim Humas Linjamsos. Jadi kebetulan tim Humas Linjamsos ini lagi dapat tugas ya, dapat tugas untuk melakukan survei ini, survei ke titik-titik pengungsian yang ada di Kabupaten Lumajang terkait dengan adanya bencana Semeru ini. Nah, untuk apa sih kita survei? Jadi kita survei ini tentunya kita ingin melihat langsung gimana kondisi lapangan di sana gitu ya. Dan hasil surveinya nanti bukan mungkin sih ya, pasti bisa dijadikan bahan pertimbangan nih buat para pembuat kebijakan yang ada di Kementerian Sosial untuk menentukan langkah ke depannya. Nah, karena kita kan jauh-jauh dari Jakarta nih, kita nggak tahu Lumajang, dan terus terang aja Mas, kita dari sana juga nggak tahu apa-apa nih, maksudnya titik-titik pengungsiannya ada di mana gitu kan. Akhirnya kita minta tolong lah sama Mas Hendra ini selaku akamsi lah ya, bisa dibilang akamsi. Siap. Anak kampung sini ya. Mas Hendra ini kan Tagana Lumajang nih, asli Lumajang. Jadi kan beliau pasti tahu lah titik-titiknya di mana aja. Jadi kita minta tolong Mas Hendra buat nemenin ke masing-masing titik pengungsian ya Mas ya. Siap. Nah Mas, kalau boleh tahu nih Mas, di Lumajang sendiri ini ada berapa titik pengungsian sih Mas sekarang? Itu titiknya itu terbagi menjadi 3 kecamatan. Yang pertama Kecamatan Pasirian, Kecamatan Candipuro, sama Kecamatan Pronojiwo. Oke. Ya. Kalau totalnya Mas berapa titik itu dari 3 kecamatan itu? Totalnya sekitar 14. Sekitar 14 ya? 14 sekitar 14 ya. titik ya. Nah, jadi ada 14 titik nih Sobat Sosial. Ya 14 titik 14 titik. Ya, 14 titik ya. 14 titik pengungsian yang tersebar di 3 kecamatan di Kabupaten Lumajang. Yaitu ada di Kecamatan Pasirian, terus Kecamatan Candipuro, nah, sama Kecamatan Pronojiwo. Nah, tempat kita kali ini lagi bincang-bincang nih kebetulan ini ada di Kecamatan Candipuro ya Mas Candipuro, ya? Nah, tepatnya dan ini Desa Penanggal ini. Desa Penanggal ya. Nah, di samping kita nih cuman terpisah oleh ini nih kebun-kebun yang sangat rindang ini sebagai pesona alamnya Semeru ya Mas ya. Iya. Nah, cuman terpisah ini cuman berapa ratus meter, di situ ada posko pengungsian Penanggal ya Mas ya. Iya. Tepatnya di lapangan Penanggal. Nah, itu bisa dibilang posko yang apa ya? Bisa dibilang posko utama mungkin ya Mas ya. Ya, posko utama atau posko yang terpadu. Posko yang terpadu ya, Iya. posko yang terpadu. Kalau teman-teman mau lihat bisa tuh, nanti kita tunjukin gambar dari atas drone tuh. Kelihatan semua tenda-tenda Kemensos tuh di sana. Nah, kebetulan kemarin kita udah survei di Kecamatan Pasirian sama Candipuro nih. Nah, hari ini tadi kita ditugaskan untuk survei ke titik pengungsian yang ada di Kecamatan Pronojiwo ya Mas ya. Iya. Nah, kalau kemarin kan kita kan nggak ada kendala lah ya Mas ya. Iya. Karena aksesnya juga masih gampang. Kalau dari Kecamatan Pasirian ke Kecamatan Candipuro itu masih gampang. Masih nggak terlalu jauh lah ya Mas ya. Iya. Nah, benar. cuman untuk yang Kecamatan Pronojiwo ini ternyata ada kendala teman-teman. Jadi kemarin kan sempat ada banjir lahar dingin ya Mas ya? Iya, benar. Terus katanya itu jembatan keputus bagaimana Mas? Kalau jembatan jalur provinsi itu terputus waktu erupsi. Oh, waktu Ya. erupsinya Semeru itu langsung putus itu Langsung ya? putus itu. Dan terputusnya jembatan itu akhirnya bikin transportasi dari kecamatan mana tadi ya? Candipuro ya? Candipuro Candipuro ke Pronojiwo itu akhirnya
putus juga Putus, ya, iya, nggak bisa benar. dilewatin. Nah gitu. Nah karena kesulitan tersebut akhirnya kita menemukan beberapa opsi rute mas ya. Ya, Nah itu ada berapa opsi rute sih mas kalau misalkan kita mau ke Pronojiwo itu? perkiraan itu ada 4. Mhm. Nah, yang 2 ini termasuk putar balik roda 4 bisa, yang 2. Yang 2 ini tidak bisa dilalui roda 4 dari jalur Pasirian, Tempur Sari ke Pronojiwo. Itu melalui bukit atau pergunungan. Kurang lebih 2 jam sudah nyampe lokasi. Cuma resikonya juga terlalu ekstrim di sana. Dan itu hanya bisa dilewati dengan sepeda motor ya mas Iya, ya? benar. Mobil belum bisa lewat sama sekali ya? Benar. Nah kalau misalkan ada mungkin teman-teman relawan atau petugas yang lainnya yang ditugaskan ke Pronojiwo nih, sedangkan posisinya mereka di sini, kalau mau ke sana pakai mobil, rutenya lewat mana tuh? Itu opsinya itu putar balik. Ada jalur Malang Lumajang lewat Ranupane atau lewat Kecamatan Senduro, sama nanti tembus di Malang di Tumpang lewat jalur Ngadas. Ya. Lewat jalur Ngadas. Iya, siap. Dan waktu yang dibutuhkannya tetapi Kurang lebih 5 jam. 5 jam dong. Itu kalau 5 jam itu kalau saya biasanya tugas mas, Ya. itu dari Jakarta tuh udah bisa sampai Semarang gitu. Oh iya. 5 jam. Terus yang rute yang satunya lagi yang bisa dilewatin mobil juga? Itu lewat tol. Lewat tol? Iya. Lewat tol mana itu masuknya kalau dari sini? Balik kanan lagi itu mulai Probolinggo, Pasuruan, baru masuk Malang. Baru masuk Malang. Berarti lewat Malang-Malang juga ya? Iya, putar balik lagi ke sini. Itu waktu tempuhnya berapa mas? Kurang lebih 6 jam. Buset. Gak jauh beda lah ya sama yang Iya. tadi ya. Berarti kalau misalkan mau naik mobil nih dari Kecamatan Pasirian atau Kecamatan mana ini? Duh lupa terus ya ini. Candipuro. Candipuro. Saya lupa terus sama Candipuro ini. Jadi kalau misalkan kalian dari Candipuro atau dari Pasirian mau ke Kecamatan Pronojiwo tapi kendaraannya pakai roda 4, ya itu tadi ya Mas ya. Iya, putar balik. Butuh rute yang memakan waktu 5 sampai 6 jam. Nah, terus kalau yang tadi motor yang pertama itu kan 2 jam. Cuman kondisinya ekstrim ya Mas Ekstrim. ya. Nah, berarti kan masih ada satu rute lagi nih Mas. Iya. Nah, ini rute lewat mana nih? Ini perbatasan Kecamatan Candipuro sama Pronojiwo ini. Ini jalur termasuk jalur ekstrim juga karena yang dilalui ini jalurnya lahar dingin atau lahar panas atau dus gembel itu. Oh gitu. Jadi kalau kita mau lewat rute yang itu harus nyebrangin jalurnya si Ya, lahar panas itu ya, ya. benar sekali, ya. Ngeri-ngeri sedap sih. Iya. Tapi itu waktu tempuhnya berapa tuh Mas? Kalau nggak ada 5 menit sudah nyampe sih dari perbatasan itu. Dari perbatasan itu nggak Iya. nyampe 5 menit Iya. sampai. Oh, maksudnya udah nyampe ke wilayahnya Pronojiwo ya? Iya. Nggak nyampe 5 menit ya. Oh, bayangin tuh. Pilih yang 6 jam apa yang 5 menit tuh. Cuman ya itu tadi ya Mas ya, Iya, resikonya tinggi ya. tantangannya juga Nah, tinggi. cuman nih teman-teman karena kebetulan kan kami ditugaskan itu kan waktunya mepet nih, kita nggak punya waktu panjang. Nah akhirnya ya udah teman-teman dari tim Humas Linjam Sos ini memutuskan untuk mengambil rute yang tercepat ya Mas ya. Iya. Akhirnya kita pinjem motor teman-teman Tagana ini termasuk motor ini nih yang tadi saya pakai nih. Ya ini tadi yang bertempur nih melewati jalur ini ya Mas ya, lahar panas itu ya Mas ya. Iya. Nah akhirnya kita memutuskan untuk menggunakan rute yang tercepat itu dengan catatan ya pertama rutenya ekstrim dan yang kedua nggak semua warga boleh lewat situ juga ya Mas Ya, ya. benar sekali. Tentunya yang boleh lewat situ ya cuman ya memang yang berkepentingan aja dengan petugas atau relawan yang memang ditugaskan untuk ke sana dan mau nggak mau harus lewat jalur itu. Nah akhirnya kan tadi kita lewat rute yang keempat ya Mas Iya. ya. Nah, kita tadi start tuh dari titik mana Mas? DU Candipuro. Di Candipuro ya. Iya. Itu sekitar jam-jam setengah 6 lah ya. Iya. Nah akhirnya kita berangkat setengah 6 dari posko ya Mas ya. Iya. Berlima. Terus habis itu lewatnya lewat jalan mana sih Mas tadi? Kayak lewat jalan kampung-kampung gitu kan dari Ya, jalur utama. melewati yang pertama itu jalurnya dari DU Candipuro itu melewati Desa Sumbermujur, terus masuk Dusun Poncosumo, terus masuk lagi dusun ke apa namanya itu Kajar Kuning. Nah di
Kajar Kuning itu sudah mulai banyak yang rumah-rumah yang terdampak. Oh, Ya, itu. jadi masuk apa Kajar Kuning ya? Iya, Masuk Kajar Kuning itu yang kita tadi lewat tuh yang jalannya udah mulai banyak pasir, banyak debu benar vulkanik sekali, gitu ya Mas ya. Iya. Nah itu, jadi kita tadi sempet tuh awalnya jalannya biasa aja sih, kayak cuman jalan kampung aja lah, jalannya kecil ya Mas ya, samping-sampingnya kebun, sawah, masih enak menikmati pemandangan. Nah tahu-tahu lewat desa itu udah desa apa namanya Kajar Kuning ya? Kajar Kuning. Kajar Kuning itu udah banyak abu vulkanik. Tadi sempat motor saya juga sempat ngesot juga itu Mas tadi Mas ban belakangnya. Padahal udah pakai ban tahu nih. Kalau teman-teman tahu ban tahu nih. Ban tahu kan padahal udah proper banget tuh. Itu aja saya masih ngesot tuh di situ. Nah, akhirnya sampai Kajar Kuning, kita tetap jalan masih lancar ya Mas ya. Iya. Habis desa Kajar Kuning langsung Itu masuk dusun Curakoboan yang ikut desa Supit Urang, sudah masuk Kecamatan Pronojiwo. Oh, itu udah mulai masuk ke Kecamatan Pronojiwo ya Mas ya. Nah, habis itu kayaknya kita langsung nyebrang itu ya Mas ya. Tuh kita lewat jalur yang ekstrim itu. Jalur yang ekstrim. Waduh, kalau teman-teman harus lihat deh gambarnya kayak gimana. Nanti bakal ditunjukin. Jadi itu saya pertama lihat aja, gila, ngeri banget sih. Kayak ngelihat apa ya? Sungai tapi dalamnya tuh isinya bukan air, isinya kayak bekas aliran pasir, bebatuan gitu ya Mas ya. Iya, benar sekali. Dan kita turunnya aja tuh cukup miring banget sih. Dan kalau pakai motor harian yang biasa saya pakai kerja sih nggak berani sih pakai motor Matic lewat situ. Untungnya pakai motor trail. Nah tapi sebelum kita ngelewatin itu ternyata ada syaratnya dulu ya Mas ya. Syaratnya apa tuh Mas sebelum kita lewat situ? Cuaca, kita lihat kondisi cuaca. Oke, kondisi cuaca ya Mas ya. Iya. Nah kalau kondisi cuaca ini sih yang sebetulnya perlu kita perhatikan nih Mas. Apakah kondisi cuaca di sini atau kondisi cuaca di atas puncak Semeru? Yang pastinya di atas puncak Semeru. Justru malah kondisi cuaca di puncak Semeru yang yang harus kita perhatikan. Iya. Itu kenapa benar. tuh Mas? Karena kalau misalkan di Candipuro atau Sumberwulu itu hujan, di atas tidak hujan, di seputaran Semeru itu cerah, banjir tidak akan turun. Ya. Oke. Begitu sebaliknya, kalau seputaran Candipuro terus sampai Curakoboan itu cerah, terus di puncak Gunung Semeru gelap gulita, itu yang beresiko. Resikonya kenapa tuh Mas? Banjir turun. Oh gitu. Jadi kalau misalkan di sini cerah-cerah aja, tapi ternyata Gunung Semeru ini ketutupan awan nih, ternyata di sana hujan nih. Iya. Itu malah justru beresiko menimbulkan banjir lahar dingin ya Mas ya. Nah, benar sekali. Nah, gitu teman-teman. Makanya sebelum ngelewatin jalur itu, karena itu jalurnya emang langsung dari puncak ya Mas ya. Langsung. Dari puncak ngalir ke situ, itu bekas aliran lava ya. Jadi ketika nanti di Semeru ini terjadi hujan, otomatis kan air ngalir tuh dari puncak Semeru. Nah alirannya itu lewat ke rute yang kita lalui itu ya Mas benar ya. sekali. Nah kalau di atas hujan deras, airnya besar, itu bisa kejadian banjir lahar dingin. Makanya kalau misalkan kita sebelum nyebrang ke sana, kita harus pantau dulu nih si puncak Semeru, kelihatan apa enggak ya Mas ya? Iya benar sekali. Kalau misalkan nggak kelihatan gimana tuh Mas? Otomatis nggak berani nyebrang. Nggak berani nyebrang ya? Iya. Nggak berani ambil resiko ya? Iya benar sekali. Kalau asasnya Tagana kan saya pernah dengar tuh kayak gini. Gimana ya? Yang gimana sih Mas? Yang daripada nambah korban itu pernah dengar nggak? Kalau bukan itu sih sebenarnya tugas kita itu mengurangi jumlah korban jiwa. Oke. Nah daripada kita nekat terus malah jadi nambah korban jiwa ya, kan? Benar sekali. Mending kita putar balik aja kalau memang kondisi cuacanya tidak memungkinkan ya Mas ya. Tapi alhamdulillahnya banget nih tadi pagi pas kita jalan Semeru cerah ya Mas ya. Cerah banget. Semeru cerah, Candipuro cerah, Pronojiwo juga cerah. Kita jalannya enjoy aja gitu loh. Akhirnya ya udah karena melihat cuaca di Semeru cerah, akhirnya kita beranikan diri untuk turun nyebrang lewat rute tadi yang melewati aliran vulkanik gitu ya. Iya. Aliran lava dari Semeru itu. Akhirnya kita lewat sana. Alhamdulillahnya juga aman-aman aja ya Mas ya. Kita nggak ada kendala.
Sampai akhirnya kita berhasil nyebrang dan itu sampai di desa mana, Mas? Sumbersari. Itu Ya. desa Sumbersari ya? Oh, maaf, untuk itu dusun Sumbersari. Oh, Kalau dusun desanya Supiturang. Oh, Sepiturang Ya. ya. Dan itu udah masuk di Kecamatan Pronojiwo. ya. Nah, akhirnya kita sampai di Kecamatan Pronojiwo, tapi itu masih perbatasan ya Mas hitungannya ya? Iya. Masih perbatasan. Akhirnya kita dari tim Humas Linjamses memutuskan untuk mengambil dulu dokumentasi untuk dilaporkan lah kepada atasan untuk sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan yang selanjutnya gitu. Nah, teman-teman kan dari tadi kan udah aku ceritain nih gimana yang aku bilang jalurnya ekstrim, yang jalurnya itu berbahaya ya Mas ya karena Iya. itu aliran lava. Kalau teman-teman pengen lihat, ya pasti pengen lihat sih kayaknya. Nah, nih bakal aku tampilin supaya teman-teman semua bisa tahu. Yuk. Nah, itu tadi Sobat Sosial, udah pada lihat sendiri kan gimana Semeru itu megah banget, itu pagi banget sih itu ya. Dari pagi itu bisa kelihatan banget betapa megahnya Semeru, tapi di balik kemegahannya juga ada menyimpan banyak potensi bencana. Dan bisa kita lihat juga tadi cukup apa ya? Cukup bikin sedih juga ya karena banyak rumah warga juga yang terdampak. Ada banyak rumah yang hancur karena efek dari letusan Gunung Semeru tadi. Tapi alhamdulillahnya sih ya sebagian besar warga selamat lah ya Mas dari letusan Gunung Semeru kemarin. Alhamdulillah kalau warga atau masyarakat itu banyak yang selamat. Banyak yang selamat ya, mayoritas ya. Iya. Ya. Tapi kalau untuk evakuasi sendiri sampai saat ini masih berjalan nggak sih Mas? Sudah ditarik mundur. Udah ditarik mundur Iya. dari tim evakuasi ya. Iya. Jadi untuk sekarang lebih difokuskan bantuan itu ya untuk para pengungsi yang masih bertahan di posko-posko itu ya Mas ya. Iya, benar sekali. Nah gitu teman-teman. Jadi ya tadi bisa lihat sendiri lah ya gimana ngerinya tapi juga indah juga gitu loh Semeru. Saya juga sempat ya terkagum-kagum lah melihat keindahan Semeru tadi, apalagi dari deket gitu kan. Nah udah singkat cerita nih, kita ngambil drone, akhirnya kita lanjut jalan lagi ya Mas ya Iya. buat survei. Nah habis dari mana tuh Dusun Sumbersari ya? Iya. Kita lewat mana tuh Mas? Itu sempat saya ajak lewat pemukiman yang di Umbulan, Sumbersari itu kan kanan kiri itu memang prioritas yang terdampak. Banyak rumah-rumah tadi kan yang waktu kita jalan itu. Oh iya Ya. benar banget.
banyak banget rumah-rumah yang kena dampak ya Mas Iya, ya. Ada yang mulai hancur, terus timbun juga itu ya, tertimbun Mas. ya. Abu vulkanik. Tapi itu emang yang paling besar terkena dampak di situ Mas. Untuk kerusakan di situ yang paling banyak. Kerusakan paling besar di situ. Iya, ya? yang terparah. Oke, oke. Tapi kalau warganya banyak yang selamat nggak Mas dari situ? Kalau warga khususnya yang RT 10 itu cuma 1 orang. Itu waktu kegiatan mencari nafkah di tambang. Oh, 1 orang yang meninggal ini. jadi 1 orang meninggal itu, tapi dia posisinya lagi bekerja di tambang ya? Iya, Dan emang dengar-dengar sih katanya emang kebanyakan korbannya malah para pekerja tambang tadi itu iya ya? benar. Kalau yang warga di pemukiman sih kebanyakan bisa menyelamatkan diri ya. Iya, Cuman kalau yang namanya pekerja tambang kan dia memang kerjanya aja di aliran, Di aliran. jalurnya itu ya, di Iya. jalurnya itu ya. Kenapa? Makanya banyak yang jadi korbannya para penambang ya karena itu tadi. Mereka lagi kerja dan tempat kerjanya itu memang benar-benar ada di aliran lavanya itu. Jadi ketika Semeru meletus ya udah mau gimana lagi gitu kan. Nah, terus habis itu kita ngelewatin cukup lama ya Mas ya. Iya. Berapa menit itu Mas kira-kira ya? kurang lebih 15 menit. 15 menit lah ya. Ngelewatin berapa dusun sih Mas yang kita lewatin tadi yang terdampak tuh? Kalau yang terdampak mulai Kajar Kuning, terus Curah Kobokan sama Sumber Sari itu 3, terus langsung ke pengungsian kan tadi. Oh Iya, iya. langsung ke Kita pengungsian. langsung sampai pengungsian Iya. ya. Nah, dan di Kecamatan Pronojiwo sendiri tadi ada 3 ya Mas? 3. 4. Oh, 4 ya? Iya, 4 Oh titik. iya, ada 4 titik pengungsian. Tuh, ada di mana aja Mas tadi Mas? SD 04 Supit Urang, terus SD 02 Ororombo, terus Balai Desa Sumber Urip, sama SD 02 Sumber Urip. Oh gitu. Iya. Nah, kalau warga yang Mohon maaf, ada 1 lagi di SMP 2 Pronojiwo. Oh, Ya. berarti 5 titik ya Mas ya? Iya. Jadi di Kecamatan Pronojiwo sendiri rupanya ada 5 titik pengungsian nih teman-teman. Nah, kalau yang yang menempati posko-posko pengungsian di Kecamatan Pronojiwo itu mereka dari warga dari yang itu tadi Mas, dusun-dusunnya tadi itu yang kayak Iya. Sumber Urip gitu, terus mana lagi itu? Kebanyakan dari warga desa Supit Urang. Oh, Supit Urang ya? Ya, dari dusun Umbulan, dari dusun Kamar A, terus dari Sumber Sari juga. Tapi itu masih dalam satu desa, itu desa Supit Supit Urang, Urang itu ya. ya. Nah, tadi kita sempat survei sih langsung ke 5 titik lokasi itu. Di situ juga ada macam-macam kegiatan juga dan salah satunya tadi sempat ada lomba masak ya Mas ya? Iya. Ada lomba masak. Jadi emang sengaja dibikin lomba apa gimana sih Mas itu Mas? Memang sengaja dibikin lomba untuk ibu-ibu yang terdampak, biar mereka juga tidak teringat atau terngiang-ngiang di pikirannya itu pas kejadian itu aja. Istilahnya bisa dimasukkan LDP juga itu. Jadi Kegiatan LDP. menghilangkan trauma lah Iya, ya. benar. Trauma healing lah istilahnya gitu. Iya. Nah, tadi kita di Pronojiwo itu survei sampai sekitar jam 11 siang ya Mas ya? Iya, benar. 11 siang. Nah, karena kita nggak mau kita terus terang aja kita nggak mau berlama-lama di Pronojiwo nih. Kenapa? Karena kalau kita sampai sore di Pronojiwo, takutnya nih nanti kondisi cuaca di Semeru nggak mendukung ya Mas Iya, ya. benar. Karena katanya kebiasaannya kalau setiap sore itu di atas hujan gitu ya Mas ya. Mulai gelap terus turun hujan. Makanya akhirnya kita di Pronojiwo sampai jam 11 siang dan akhirnya kita memutuskan untuk balik kanan ya Mas ya. Iya. Nah, itu tadi sobat sosial yang bisa kami ceritain. Mungkin gak banyak ya, tapi terus terang itu berkesan sih. Dan kita pengen sharing aja cerita itu. Moga ya mungkin bisa bermanfaat lah buat sobat sosial semuanya. Dan kami juga mau ucapin terima kasih nih Mas ke Mas Hendra yang sudah 2 hari setia menemani. Terima kasih untuk keikhlasannya, jiwa kerelawanannya. Sama-sama. Mantul lah, kamu sih mantul. Nah, cukup sekian aja sih teman-teman sobat sosial yang bisa saya ceritain. Moga di lain kesempatan kita bisa
cerita lagi, bisa sharing-sharing lagi ya Mas ya. Siap, siap. Di lain kesempatan mungkin kan walaupun Mas Hendra Tagana Lumajang kan biasanya kan ini ya dapat tugas ke daerah lain kalau ada bencana juga Ya, ya. benar. Nah, pasti suatu saat kan di tempat bencana lain kita bisa ketemu lagi. Iya. Mungkin nanti kita bisa sharing-sharing lagi ya Mas ya sama Siap, teman-teman sobat siap. sosial. Nah, udah gitu aja. Saya udah nggak bisa panjang lebar lagi karena habis ini kita dari tim Humas Linjamsus harus balik ke Jakarta dan Mas Hendra juga harus melanjutkan tugasnya di mana aja sih Mas kalau Mas Hendra tugasnya sekarang? Saya khususnya di DU Induk yang ada di Candipuro yang mensuplai 3 induk yang termasuk di sini Penanggal ini dan Pasirian kita yang mensuplai bahan. Wih, jadi di Kecamatan Pasirian sama Candipuro Mas Hendra ini tugasnya di situ ya? Iya, Kalau di Pronojiwo udah ada tim lain ya Mas ya? iya. Oke oke. Nah kalau teman-teman ada apa-apa butuh apa-apa di sekitaran lokasi ini nih, misal butuh dianterin juga untuk survei posko pengungsian, siapa tahu ada yang mau ngasih bantuan, ingin apa ya, cari tahu apa aja sih yang dibutuhin sama pengungsi, boleh nih minta temenin sama Mas Hendra buat keliling-keliling ya Mas ya. Iya. Oke udah gitu aja sobat sosial tanpa panjang lebar. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Semoga kita bisa sharing-sharing lagi. Mungkin buat penutup Mas. Yel ya, bukan yel ya. Salamnya Tagana nih Mas. Are you ready? Yes.